pribadi, personal, Wulan tidak akan bikinkan videonya ya. Wulan hanya bekerja di bagian itu, yaitu di bagian gimana ya menyebutnya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wulan, vlogger terkece di Brunei Darussalam. Kalian lama tidak mendengar jargon itu ya. Bagi kalian yang sudah mengikuti Wulan dari video-video Wulan terdahulu, pasti kalian sering mendengar jargon vlogger terkece di Brunei Darussalam, seperti itu. Pada hari ini, Wulan mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah sudi subscribe kepada YouTube channel Wulan. Dan pada hari ini, tepat di hari Sabtu tanggal 6 Mei 2020, Wulan sudah mencapai 2000 subscriber. Terima kasih. Berapa subscriber Wulan? Oh, sudah lebih ya, 2114. Kelihatan nggak sih? Nah, 2114 subscriber ya. Terima kasih. Dan khusus pada di edisi video kali ini, untuk mengucapkan terima kasih Wulan kepada kalian, Wulan akan menjawab pertanyaan kalian yang berada di kolom komentar yang mungkin Wulan tidak sempat jawab ya. Bukan maksud Wulan untuk tidak menjawabnya ya, karena Wulan ada kesibukan, Wulan ada kerja, kadang capek ya mengetik-ketik gitu, belum lagi Wulan bikin video, belum lagi Wulan editing, bersih-bersih rumah. Di sini sudah Wulan persiapkan, tadi Wulan sudah print ada 2 lembar lebih sedikit ya, enggak. Oke, pertanyaannya mungkin akan Wulan mulai dari di kolom paling bawah di video-video yang terdahulu, atau mungkin Wulan urutkan tadi dari yang pertanyaan yang sudah agak-agak lama ya. Mungkin sudah Wulan jawab, dan mungkin juga akan Wulan jawab lagi di video kali ini, biar kalian tidak capek-capek lagi untuk bertanya lagi kepada Wulan. Oke, pertanyaan pertama dari Yuli Setio. Di Brunei di Wulan kerja apa? Keluarga apa tinggal di Brunei juga? Itu yang paling banyak tanya kepada Wulan ya. Wulan akan jawab nanti di jawaban terakhirnya, biar kalian menonton videonya tanpa skip dan kalian tidak bolak-balik bertanya lagi pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Yang kedua dari Murjani Ansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, kalau lagi bincang-bincang, yang satu tanya yang lain, dirimu dalam hidup ini mau jadi apa? Jadi orang miskin, orang kaya, atau orang yang pas-pasan? Kalau Wulan ditanya begitu dan Wulan lagi bincang dengan teman, Wulan pasti akan menjawab, bukan Wulan saja ya, mungkin orang lain juga akan sama jawabannya ya, mau jadi orang yang kaya ya. Tapi yang penting adalah kaya hati, insya Allah. Kalau kita itu kaya hati, tidak miskin hati ya pastinya, kita akan lebih bermanfaat bagi orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan tidak menyakiti orang lain. Itulah orang yang kaya sebenarnya, adalah kaya hati, insya Allah. Yang kedua dari Yuditria, ini adalah sesama pekerja di Brunei, dia ada channel YouTube. Halo Yuditria, semangat Mbak Wulan. Nasi kotak apa masih Rp1? Iya, masih sama sampai sekarang. Dari awal mula sampai sekarang nasi katok itu masih Rp1 Brunei. Kalau kalian yang belum tahu apa itu nasi katok, videonya ada di video sebelumnya ya. Wulan kasih lihat thumbnailnya ini, kalian boleh scroll down ke bawah video apa itu nasi katok. Oke, nasi katok masih Rp1 dan isinya adalah nasi, ayam, dan biasanya sambal ya. Tapi sambalnya di Brunei itu nggak macam sambal di Indonesia yang pedas, di sini kurang begitu pedas. Yang berikutnya dari Dani Nurdin. Kak, tinggal di Brunei bisnis atau apa? Wulan di sini kerja. Berikutnya lagi dari Anwar Abdul Aziz. Kak, kok kerja di Brunei ya? Iya, sama ya pertanyaannya. Kemudian dari Haris Haikal. Tumpang tanya, edit videonya guna aplikasi apa? Saya menggunakan KineMaster dan iMovie. Berikutnya dari Aslan Ismail. Mbak, kerjanya apa sih di Brunei? Saya jawab nanti di video terakhir.
Kemudian dari Yenti Hot and Spicy. Halo Yenti yang ada di Medan, semoga kamu baik-baik saja ya, selalu sehat dan selalu ceria. Tahai apaan ya? Waktu ini mungkin Wulan waktu bikin video yang di Temburong yang makan nasi upi. Tahai itu semacam dari ikan tahai yang dikeringkan, terus dia buang kulitnya, dia ambil dagingnya, terus dia masak dengan bumbu kayak di sambal begitu ya, ditumis-tumis begitu ya. Enak sedap. Sambal tahai namanya ya. Dari Michio, kakak bagaimana caranya supaya bisa ke Brunei? Apa perlu dokumen lain selain paspor? Dan berapa minimal budget untuk 3 hari di sana dalam rupiah? Kalau untuk kesini dalam rangka visit atau dalam rangka lawatan atau dalam rangka sebagai turis, dokumen hanya paspor dan mungkin juga harus memerlukan duit ya atau uang. Dan berapa minimal budget untuk 3 hari? Wulan akan bahas di video-video berikutnya ya. Kayaknya kalau dibahas di video ini tidak cukup durasinya, mungkin akan melebihi dari durasi yang normal ya. Setidaknya berapa ya? Untuk 3 hari tidak termasuk dengan tiket pesawat 2 juta mungkin cukup ya, atau 200 ringgit Brunei cukup lah kayaknya, dengan standard ya, yang hotelnya bukan hotel yang berbintang, cukup tinggal di guest house atau di hotel-hotel yang biasa. Insya Allah cukup untuk 3 hari untuk solo traveler. Oke, yang kemudian dari Adrian Adi Anwar, di Brunei apa ada pajak? Kita di sini no pajak ya. Jadi kayak Wulan ini sebagai foreigner atau orang asing yang kerja di sini, tidak ada pajak sama sekali. Pajak pendapatan tidak ada. Jadi bebas dari pajak, walaupun di sini gaji tidak terlalu besar. Alhamdulillah tidak dipungut pajak sama sekali. Jadi macam hukum ekonomi ya guys. Semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi pengeluaran juga. Kalau di Brunei walaupun pendapatan tidak besar, tapi alhamdulillah Wulan merasa cukup. Apalagi tidak dibebani dengan pajak ini, pajak itu, dan pajak sebagainya. Kemudian dari Rista Widya Martika, Mbak di Brunei kerja apa? Boleh diceritakan Mbak dari awal ke Brunei bagaimana? Kerja apa? Nanti tetap saya jawab di akhir video. Cerita dari awal sampai ke Brunei terlalu panjang juga ya. Awalnya Wulan dulu kerja di restoran di Bukit Udal. Belum, no. Wulan dulu kerja di catering di Jerudong, kemudian pindah ke Bukit Udal. Kemudian Wulan pernah kerja juga di food court di Jerudong Park. Yang terakhir ini, Wulan yang kerja terakhir ini sudah lumayan agak lama. Mungkin berapa ya? Ada 8 tahun lah, lebih 9 tahunan gitu. Atau 10 mungkin, lama sudah ya. Dari Dai TV, Mbak, warung Padang ada nggak di Brunei? Dulu ada ya guys, di dekat Mall Gadong, di bangunan apa ya, di daerah seberangnya Center Point itu ada dulu nasi Padang. Dan itu adalah satu-satunya warung nasi Padang yang ada di Brunei Darussalam. Sekarang sudah tutup, tidak tahu pindah kemana atau memang sudah ditutup. Padahal lumayan laku dan cukup mengobati kerinduan kita dengan makanan Indonesia. Itu rasanya best banget. Wulan kalau ke sana selalu beli itu 1 bungkus. Kalau nasinya itu memang benar-benar banyak ya. Wulan selalu minta kikil. Wulan selalu pakai rendang dan pakai ayam. Jadi 1 nasi itu Wulan meminta 3 lauk. Sekarang sudah tutup, sedih ya. Dari Indonesia, Revi, Wong Jowo tambah, iya, sudah nampak kan dari logatnya. Saya dari Jawa Timur, tepatnya di Tulung Agung, yaitu sebuah kota kecil di selatan Jawa Timur, kurang lebih kalau perjalanan darat 3 ke 4 jam. Tapi dengan adanya tol Kertosono boleh shortcut menjadi 3 jam, tidak ada ya. Yang berikutnya dari Aistan M Forever, Kak Wulan, Prince Martin di Brunei trending nggak? Di Indo sempat trending banget, WK wek. Kenapa ya dibagi wek. Kalau di Brunei biasa saja ya, kami di sini sangat menghormati keluarga kerajaan, jadi kayak mau menyebut namanya saja itu ada rasa segan di hati begitu ya.
Berikutnya dari Maman, Mbak, ada lowongan kerja di Brunei kah? Ada, tapi karena sekarang mungkin orang Brunei sudah banyak yang menganggur, tidak seperti awal-awal bulan di sini dulu. Kalau bulan pertama di sini dulu itu kayak pelayan restoran, kayak kerja apa ya di supermarket itu orang Brunei itu nggak mau. Tapi sekarang kebanyakan mereka sudah memasuki kerja-kerja itu, jadi kerja-kerja buat orang Indonesia tuh agak sedikit terkurang ya, sudah agak sedikit membatasi untuk pekerja dari luar negeri. Kemudian dari Arif Wahyu, kalau mau pindah warga negara Brunei caranya bagaimana ya? Tidak bisa ya. Jadi kalau kita sudah warga negara Indonesia ya harus disyukuri dengan segala kekurangan dan kelebihan kita sebagai warga negara Indonesia. Sampai sekarang pun Wulan masih paspornya hijau dan Wulan selalu bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Walaupun Wulan juga sangat menghormati apa saja yang ada di Brunei Darussalam ini, karena ya Brunei Darussalam ini adalah negara kedua tempat Wulan mengais rezeki, tempat Wulan tumpang tidur, tempat Wulan cari sesuap nasi. Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Kalau kalian kawin dengan orang Brunei, itu pun kalian tidak dapat menjadi warga negara yang 100% Brunei ya, tapi bisa setidaknya menjadi IC merah. Jadi di sini tuh ada 3 IC ya, atau KTP ya guys. Jadi pertama itu adalah IC kuning, itu bagi warga asli pribumi yang dilahirkan di Brunei Darussalam. Yang kedua adalah IC merah atau orang yang berkawin dengan orang pribumi Brunei Darussalam. Dan yang ketiga adalah IC hijau, adalah pendatang yang bekerja di Brunei Darussalam. Kemudian berikutnya dari Angga Prabowo, Kak, cari kerja di Brunei itu gampang nggak sih? Gampang-gampang susah. Kalau zaman dulu sangat gampang. Bulan pertama-tama kesini itu sangat gampang sekali. Mereka membedakan orang luar negeri dengan orang asli di Brunei tidak? Maksudnya membedakan ini bagaimana? Kalau dari facility mungkin ya pasti berbeda ya untuk orang pribumi dan orang pendatang. Kayak contohnya dari segi kesehatan, kalau orang Brunei memang free kesehatan di sini, tidak dipungut biaya, sekolah juga free. Tapi kalau orang asing pasti ya harus membayar, kayak harus ada insurans kayak gitu ya. Sekolah kalau orang asing di sini pasti bayar. Untuk berapanya Wulan kurang paham karena Wulan tidak sekolah di Brunei. Dan rata-rata gaji di sana berapa? Wulan akan bahas berapa gaji rata-rata di video selanjutnya. Wulan sudah buat videonya tapi masih dalam proses editing. Paspor pakai apa? Maksudnya kalau mau kerja di Brunei ya, sebenarnya boleh memakai paspor 24 lembar. Jadi paspor itu sebenarnya ada 2 ya, 48 dan 24 lembar. Kalau Wulan memakai yang 48 lembar, itu pun kadang belum ada 2 tahun sudah penuh stem ya, sudah penuh dengan cop. Kemudian dari Ramli Yasin, Wulan di Brunei orang-orangnya peramah tak? Alhamdulillah selama ini yang Wulan temui peramah. Kemarin sempat agak sedikit takut waktu mau bikin vlog tentang Brunei Darussalam ya. Yang dulu itu jadi cerita nih, nggak apa-apa ya sedikit. Yang dulu Wulan bikin vlognya itu yang kalau Wulan traveling ke luar negeri, kayak ke Dubai, ke Kota Kinabalu, ke Malaysia, ke Singapura dan sebagainya, ke Jepang begitu. Tapi ada teman yang menyarankan, teman yang di Jakarta, kenapa nggak coba bikin vlog tentang Brunei Darussalam? Kita yang di Indonesia itu penasaran loh tentang Brunei Darussalam, tentang bagaimana kehidupan di sana, bagaimana kalau hari Jumat di Brunei Darussalam, bagaimana Lebaran di sana, bagaimana Ramadan. Jadi dengan requestnya dari teman yang ada di Jakarta, jadi Wulan ada kayak challenge mau membuat vlog-vlog tentang Brunei Darussalam ya. Awal-awal mau bikin vlog itu Wulan agak takut ya mau bikin shoot gitu ya, takutnya mereka itu marah kepada Wulan, no shoot, no camera kayak gitu. Wulan pernah juga bikin vlog di luar negeri, itu kita itu tidak boleh membuat vlog suka-suka, apalagi men-shoot muka orang ya. Tapi di Brunei Darussalam enggak. Mereka itu malah welcome kepada Wulan. Ayo Neng, ayo Mbak di sini bikin vlog, silahkan kalian shoot. Kayak kemarin Wulan bikin vlog di Temburong, ada bapak-bapak yang mempersilahkan, dia menjelaskan tentang sayur-sayuran yang Wulan belum tahu yang ada di Temburong. Kayak gitu. Jadi mereka itu welcome.
Ternyata ya, mereka alhamdulillah selama ini ramah, apalagi orang-orang yang tinggal di kampung, sangat ramah sekali. Next dari Rika Aisyah, Assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam. Boleh tanya kah? Boleh. Kalau di Brunei Darussalam sana ada kontrakan juga kah seperti di Jakarta? Maksudnya kontrakan seperti apa, yang petak-petak atau yang kayak macam bilik-bilik, kamar-kamar gitu ya? Ada. Biasanya yang menempati adalah warga asing, pekerja yang mungkin diizinkan sama majikannya untuk tinggal di luar, atau di tempat majikannya itu mungkin full, atau suami istri yang beda kerja yang menyewa bilik gitu ya, ada di sini. Rumah pun ada, apart pun ada, flat pun ada. Dari Onik Ponsel, Kak mau tanya, kakak kok bisa tinggal di Brunei? Ya pasti bisa. Saya kan kerja di Brunei, pasti tinggalnya di Brunei, nggak mungkin saya tinggal di Indonesia. Nggak, canda ya, maaf ya. Bisa, saya bisa tinggal di Brunei dan hampir sudah 12 tahun ya. Berikutnya dari Kinaya Dewanti. Di sana kapan puasanya? Kata temanku belum puasa karena hilalnya nggak kelihatan. Sudah saya bahas di edisi kurma kemarin. Di sini puasanya itu akhir atau selang 1 hari dari puasa di Indonesia. Jadi masih sama seperti puasa-puasa atau Ramadan sebelumnya, yaitu beda 1 hari dengan di Indonesia. Dan kalau yang terdahulu itu lebarannya itu juga selang 1 hari. Jadi waktu bulan mudik di Indonesia, bulan sudah hari raya. Di Brunei-nya belum hari raya. Nggak tahu di hari raya tahun ini boleh bersamaan atau enggak ya. Kita lihat saja.